dan berjalan mengikuti langkah kaki temannya menuju ruang pesta tadi. Di sana, ada beberapa teman Reno yang masih betah berdiam diri. Reno pun larut dalam obrolan panjang dengan teman-temannya. Sesekali mereka tertawa lebar mengingat masa-masa sekolah mereka dulu. Memang kebanyakan dari mereka adalah teman sesama sekolah dulu. Dan sampai sekarang, mereka masih menjaga hubungan baik. Chandra memasuki ruangan pesta yang sudah terlihat lengang. Setelah memastikan mobil Natasha menjauh, Chandra langsung memutuskan untuk kembali ke villa miliknya itu. "Bos, dari mana saja? Tuan rumah malah keluyuran di luar," ucap Hendra sambil melambaikan tangan pada Chandra agar mendekati tempat mereka duduk. Reno yang juga berada di sana, juga ikutan menoleh pada Chandra. Chandra melihat sekilas pada Reno. Dia merasa muak sekali tiap menatap sahabatnya itu. Tiap waktu bermanis mulut di hadapan Reno sungguh menyiksa batinnya. "Gak kok, tadi lagi memastikan seseorang pulang dengan selamat saja, bagaimana? Apa kita lanjutkan pesta ini sampai pagi?" ucap Chandra sambil meraih segelas minuman. Dia meneguk perlahan minuman itu. Dia tidak boleh sampai mabuk. Kalau sempat dia mabuk, semuanya akan terbongkar. Dia tidak akan bisa merahasiakan apapun dari Reno. "Siapa yang kamu antar pulang itu? Apa dia Natasha?" tanya Hendra dengan wajah tersenyum kecil menggoda sahabatnya itu. "Ah, apa pedulimu?" sanggah Chandra sambil menatap sekilas Reno yang tak mengeluarkan sepatah kata pun. "Sudahlah, kami tahu semuanya. Kalau kamu itu tengah mengincar mantannya Reno. Kamu bagaimana Reno? Apa kamu tidak keberatan Chandra mendapatkan Natasha?" tanya Bayu sambil menowel lengan Reno. Reno menatap Chandra sekilas, sebelum memberikan jawaban. "Ah, itu bukan urusanku lagi. Jangan tanyakan itu padaku. Ku ucapkan selamat jika Natasha mau menerima cintamu," ujar Reno pada Chandra. "Maksudmu apa ngomong seperti itu? Apa menurutmu aku tidak layak untuk Natasha?" Chandra tersulut emosinya saat mendengar tanggapan Reno perihal dia dan Natasha. "Apa aku menyinggungmu?" jawab Reno dengan santai. "Kenapa kamu malah memberikan tanggapan seperti itu? Apa kamu belum bisa menerima kenyataan bahwa Natasha meninggalkan kamu beberapa jam menjelang pernikahan kalian?" Hardik Chandra tak terima. Teman-teman Reno yang tidak tahu perihal itu langsung terlihat kaget. Mereka tak menyangka jika Reno ditinggalkan oleh Natasha menjelang pernikahan mereka. "Apa? Kamu dikhianati oleh Natasha menjelang pernikahan kalian? Apa itu benar Reno?" tanya Hendra dengan raut wajah penasaran. Wajah Reno langsung merah padam. Dia sangat benci dengan sikap Chandra yang membongkar rahasianya seperti itu. "Aku juga tidak butuh perempuan yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Aku malah bersyukur bisa terlepas dari Natasha. Silahkan, dekati dia. Bagiku dia hanyalah masa lalu yang tidak berharga sedikitpun," jawab Reno dengan ketus. Teman-teman Reno langsung terdiam mendengar jawaban Reno. Mereka benar-benar tak menyangka jika kebenarannya seperti itu. Selama ini, mereka hanya bisa menebak-nebak saja alasan Reno dan Natasha memutuskan untuk berpisah. "Cih, kamu pikir dia itu barang? Dia meninggalkan kamu karena kamu tidak pantas menjadi pendamping hidupnya." Reno mengepalkan tangannya mendengar perkataan Chandra, matanya tajam menatap ke arah Chandra. "Aku mengatakan yang sebenarnya, kamu pikir Natasha yang meninggalkan aku? Tidak, aku yang tidak sudi lagi berhubungan dengannya. Perempuan yang hanya mementingkan egonya sendiri tidak pantas menjadi pendamping hidupku. Kalau kamu suka padanya, silahkan ambil. Aku tidak peduli sedikitpun. Apa kamu marah seperti ini karena dia menolakmu?" tanya Reno dengan wajah mengejek. Chandra langsung naik darah mendengar perkataan Reno, dia langsung ingat perkataan Natasha tadi. Bahkan saat mereka bermesraan tadi, hanya nama Reno yang keluar dari mulut perempuan itu. "Sial, kalau aku mau, sudah lama dia menjadi wanitaku," jawab Chandra dengan sombong. Reno mendecih geli mendengar perkataan Chandra. "Coba buktikan, jangan cuma bicara saja," ucap Reno memancing Chandra. "Baik, akan aku buktikan.
Kamu lihat saja nanti, Natasha akan bertekuk lutut padaku. Jawab Chandra dengan penuh emosi. Walau sebenarnya dia merasa sangsi Natasha mau menerima dirinya. Tapi, dia pantang ditantang seperti itu. Reno tersenyum sinis mendengar tekad yang dilontarkan oleh Chandra. Walau dia tidak suka lagi pada Natasha, tapi sebenarnya dia juga tidak rela Natasha jatuh ke tangan Chandra. Reno langsung bangkit dari tempat duduknya. Teman-teman yang lain langsung berkomentar. Mau kemana, bro? Sudah, kalian jangan ribut lagi. Ayo kita minum, ajak Hendra pada Reno maupun Chandra. Tidak perlu, aku akan kembali ke kamar. Lebih baik aku bersama dengan istriku daripada berada di sini, ucap Reno sambil berjalan menjauhi teman-temannya itu. Reno langsung kembali ke kamar di mana Alia tengah tertidur. Saat membuka gagang pintu, suara derit pintu membuat Alia membuka matanya. Mas, sapa Alia. Dia berusaha bangkit dari tidurnya. Saat dia menyadari bahwa tubuhnya tidak menggunakan apapun, Alia dengan cepat menarik selimut dan menutupi dada sampai bagian tubuhnya ke bawah. Bagaimana? Apa kepalamu masih pusing? Tanya Reno sambil berjalan mendekati ranjang. Sudah mendingan, Mas. Kita di mana? Tanya Alia sambil mengedarkan pandangannya. Kita masih di villa, tepatnya di salah satu kamar yang ada di sini. Alia meregangkan tubuhnya yang terasa ngilu. Apa pengaruh obat itu sudah hilang? Reno mencoba memegang jemari Alia. Alia langsung tersipu malu. Dia baru sadar apa yang sudah terjadi. Dia ingat betapa agresifnya dia saat sedang bermesraan dengan Reno tadi. Maafkan aku, Mas, jika aku menjadi aneh tadi. Aku malah suka, kamu semakin menggairahkan karena meminum obat itu, ucap Reno menggoda Alia. Wajah Alia langsung bersemu merah. Bukan keinginanku seperti itu, Mas. Baiklah, karena sekarang keadaanmu sudah membaik. Kamu mau tetap kita menginap di sini, atau kembali ke rumah? Aku terserah Mas saja. Reno sebenarnya tidak mau lagi berada di villa itu. Dia langsung mengajak Alia untuk pulang. Baiklah, cepat pakai bajumu kembali. Kita pulang saja. Alia langsung meraih pakaiannya lalu berjalan memasuki kamar mandi. Di sana, dia memakai kembali baju yang dia kenakan tadi. Mas, aku sudah siap, ucap Alia saat keluar dari kamar mandi. Wajahnya juga sudah sedikit lebih cerah. Alia membersihkan sedikit wajahnya lalu memolesnya dengan sedikit bedak dan lipstik yang ada dalam tas kecil yang dia bawa.